Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu kepada kami, dan pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar dapat memampukan kami mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah melalui Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil Matius mencatat Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Peristiwa ini sering disebut sebagai transfigurasi, sebuah tanda bahwa kemuliaan ilahi Yesus sudah ada bahkan sebelum penderitaan salib. Melalui peristiwa ini, para murid diajak untuk melihat jati diri Yesus yang sesungguhnya, agar iman mereka dikuatkan sebelum menghadapi kenyataan salib. Di atas gunung itu, Musa dan Elia menampakkan diri dan berbicara dengan Yesus. Dari pribadinya, Musa melambangkan Taurat, wejangan-wejangan Musa dalam kitab-kitab Taurat, dan Elia melambangkan para nabi. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa seluruh kitab suci mengarah kepada Kristus. Yesus sesungguhnya bukan sekedar guru moral atau nabi biasa. Ia adalah penggenapan janji Allah yang dinubuatkan oleh para nabi. Dengan demikian, apa yang terjadi di gunung itu adalah peneguhan bahwa rencana keselamatan Allah tergenapi dalam diri Yesus. Melihat kemuliaan yang begitu besar, para muridnya melalui Petrus ingin mendirikan 3 kemah, seakan ingin menahan dan mengalami terus momen itu lebih lama.
Ia ingin tinggal dalam suasana yang indah dan penuh terang. Namun suara dari balik awan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Dari sini kita belajar bahwa iman bukan hanya tentang menikmati pengalaman rohani yang menggetarkan hati, tetapi tentang kesediaan untuk taat dan mendengarkan Yesus dalam setiap situasi hidup, termasuk ketika jalan kita terlihat dan terasa begitu sulit. Reaksi para murid berikutnya juga sangat manusiawi. Ketika mereka tersungkur karena takut, Yesus datang dan menjamah mereka sambil berkata, "Bangunlah, jangan takut." Sentuhan ini sesungguhnya ingin menunjukkan hati Allah yang lembut dan penuh belas kasih. Kemuliaan ilahi tidak menjauhkan diri dari manusia, tetapi justru mendekat dan menguatkan manusia. Dalam pergumulan, kegagalan, dan dosa kita, Yesus tidak membiarkan kita tinggal dalam ketakutan. Ia mengangkat kita, memulihkan martabat kita, dan mengajak kita berjalan lagi bersamanya menuju Yerusalem, menuju salib dan kebangkitan itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika mereka turun dari gunung, Yesus meminta agar penglihatan itu tidak diceritakan sebelum ia bangkit dari antara orang mati. Artinya, kemuliaan sejati baru akan dipahami sepenuhnya melalui salib dan peristiwa kebangkitan. Dari gunung kemuliaan mereka harus turun ke lembah kehidupan yang nyata. Demikian pula dalam masa prapaskah ini, kita diingatkan bahwa jalan menuju terang sering melewati penderitaan. Namun kita berjalan dengan sebuah harapan, sebab kita telah melihat sekilas tentang kemuliaannya sendiri. Kiranya pengalaman ini, pengalaman dari Injil yang kita dengar hari ini, meneguhkan iman kita, supaya kita setia mendengarkan Dia, dan berani untuk memikul salib kita masing-masing setiap hari. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam permenungan kami pada hari ini. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan ini menguatkan kami, memampukan kami untuk mewartakan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, baik lewat perkataan kami dan juga perbuatan kami. Jadikanlah kami selalu menjadi pewarta kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.